tahu, lupa. Full HD apa? Oh, Full HD. Wah, itu kayak berusaha lah kalau semuanya diambil ya. Iya. Mau nanya si Mala, ketemu nggak Mala? Harus diminyakin kan. Kita lanjutkan pembahasan tentang Allah yang tidak yalid dan tidak yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemarin kita bahas bahwa keadaan Allah yang tidak dilahirkan itu lebih diingkari daripada keadaan Allah yang melahirkan. Kenapa justru yang melahirkan didahulukan? Lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yulad wa lam yalid. Jawabnya adalah lam yalid, Allah tidak melahirkan. Ini diingkari oleh jutaan manusia. Jutaan manusia meyakini bahwa Allah melahirkan anak yang bernama Isa, Yesus, Uzair. Oleh karena itu didahulukan. Adapun manusia yang meyakini bahwa Allah dilahirkan, tidak ada. Tidak ada di muka bumi ini seorang manusia yang meyakini bahwa Tuhan itu dilahirkan. Tidak ada. Bantahan Al-Quran terhadap keyakinan orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Allah melahirkan anak banyak sekali. Salah satunya ayat ini, lam yalid mattakhadallahu min walad. Allah tidak mengambil walad. Ini adalah lafaz min. Min yang dimaksud litab'id, li bayanin nau'. Yang mirip-mirip anak tidak. Ya, maka ada kata-kata min. Bukan mattakhadallahu waladan. Bukan. Mattakhadallahu waladan. Allah tidak mengambil anak, Allah tidak memiliki anak. Tapi di sini min waladin. Artinya yang mirip-mirip anak saja tidak. Anak angkat misalnya, anak asuh misalnya, orang yang sangat dicintai seperti anaknya sendiri, tidak. Oleh karena itu Allah berbuat apa saja kepada siapa saja. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, manusia paling bertakwa, masih diancam oleh Allah. Ada beberapa ancaman Allah dalam Al-Quran terhadap beliau. Salah satunya, la in asyrakta
la yahbatanna 'amaluk. Muhammad, jika engkau berbuat syirik, maka amal-amalmu terhapus. Lihat. La in asyrakta, bukan asyraktum di sini. Berarti khitabnya siapa? Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, jika engkau berbuat syirik, maka hapus seluruh amalmu. Kenapa? Karena Allah tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai seseorang yang mirip-mirip anak. Tidak ada. Seluruh manusia, malaikat, jin, semua adalah hamba Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada yang lebih dari hamba. Oleh karena itu, jika Allah memuliakan seseorang, itu karena kemurahan Allah, kemuliaan Allah. Jika Allah memasukkan seseorang ke dalam surga, itu karena kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Bukan karena kehebatan si fulan itu, bukan. Fulan Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah rahmat, rahim, kasih sayang terhadap si fulan itu. Bukan karena si fulan itu hebat. Maka Allah harus memasukkan si fulan itu ke surga. Tidak. Tidak. Ya. Karena rahmat Allah lah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Karena rahmat Allah lah, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi abul anbiya. Bukan karena kehebatan beliau, tapi karena kasih sayang Allah, maka beliau, para nabi dan rasul menjadi nabi. Termasuk kita. Karena kasih sayang Allah, maka kita menjadi orang beriman. Bisa sholat berjamaah di masjid, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji. Itu karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita. Wajib kita yakini seperti itu. Ya. Oleh karena itu, jika kita ditakdirkan jadi orang baik, orang yang beriman, orang yang taat, wajib bagi kita untuk bersyukur, bukan untuk disombongkan. Inilah kehebatan saya, inilah usaha saya. Jangan. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan dia dalam seluruh sifat. Besar. Apakah gunung itu besar? Ya. Apakah sama dengan besarnya Allah? Tidak. Kenapa? Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah langit itu tinggi? Iya. Apakah sama dengan ketinggian Allah? Tidak. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Apakah para nabi dan rasul itu pintar, cerdas? Ya. Pilihan kan? Apakah sama dengan pintarnya Allah? Tidak. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah surga itu indah? Ya, indah sekali. Apakah sama dengan indahnya wajah Allah? Tidak. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Kita kembali ke matannya, wa qauluhu wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabillah. Dan wajib bagi kita mensifati, meyakini apa yang disifati Allah terhadap dirinya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Apapun yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, wajib kita imani apa adanya. Allah turun, kita imani. Allah murka, kita imani. Allah tertawa, kita imani. Allah benci, kita imani. Allah cinta, kita imani. Allah bersedih, tidak. Ini tidak ada.
Tidak ada lafaz satu ayat pun, satu hadis pun yang menunjukkan bahwa Allah bersedih. Maka ucapan ini wajib kita tolak. Jadi berbicara tentang Allah wajib dengan dalil. Haitsu yaqul, beliau memberikan contoh satu ayat yang terkenal dalam suratul Baqarah sebagai ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Dia. Dan ini tidak boleh dibuang. Illa tidak boleh dibuang. Oleh karena itu orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah, cukup? Belum cukup. Belum cukup. Orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku, Tuhanku adalah Allah, cukup? Belum cukup. Karena syarat tauhid rukunnya ada dua. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua isbat. Dua-duanya harus ada. Yang pertama nafi. Apa nafi? Meniadakan. Jadi mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, Allah adalah Tuhanku, belum cukup. Lalu bagaimana? Harus ada nafi. Tidak ada Tuhan. Diawali dengan ini. Tidak ada sembahan illallah, kecuali Allah. Baru sah. Dan ini yang Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau. Tuhanku adalah Allah. Maukah Abu Jahal, Abu Lahab mengakui ini? Mau. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab disuruh Tuhanku adalah Allah, Allah adalah Tuhanku, mau. Tetapi kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini yang Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau. Maka lafaz la ilaha illallah, Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau. Tapi kalau Allah itu ilah, ilah itu Allah, Abu Jahal, Abu Lahab mau. Maka meyakini Allah sebagai Tuhan otomatis harus meyakini di luar Allah tidak ada yang menjadi Tuhan secara sifat. Kalau secara kalimat saya kira semua orang terutama kaum muslimin benar ya. Anda punya Tuhan lain selain Allah? Enggak. Tuhan saya cuma Allah. Tapi adakah yang bisa menurunkan hujan selain Allah? Oh ada. Ada. Allah bisa menurunkan hujan? Bisa. Nyi Roro Kidul bisa menurunkan? Bisa. Ya. Tapi Tuhan cuma Allah? Iya. Tuhan cuma Allah. Tapi Allah bisa menurunkan hujan, Nyi Roro Kidul juga bisa menurunkan hujan. Ini kalimatnya benar, pemahamannya salah. Kalau dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti wajib dia meyakini tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Maka Nyi Roro Kidul tidak bisa menurunkan hujan. Si A, si B, Jibril, Mikail, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menurunkan hujan. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah Rabbul Alamin. Baru itu benar keyakinannya. Ya. Apakah Anda punya Tuhan lain selain Allah? Tidak. Tuhan saya hanya satu Allah. Apakah Anda memanggil-manggil Allah, menyeru Allah, ya Rabb, Allahumma? Iya. Apakah Anda juga kadang-kadang mengucapkan ya Rasulullah, ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani? Jawabnya iya. Ini sama. Berarti Tuhan dia bukan cuma Allah.
Kalau Tuhan dia cuma Allah, dia tidak mau memanggil ya Jibril, ya Rasulullah, ya Mikail, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mau. Berarti Tuhannya banyak. Kalau dia meyakini Tuhannya hanya Allah, dia harus menyeru kepada Allah saja. Ya. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Apa Al-Hayy? Hidup. Semua orang mengakui bahwa Allah hidup. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah mati atau pernah mati atau akan mati. Saya kira ini sepakat seluruh kaum muslimin. Bahkan sepakat orang Yahudi, orang Nasrani, bahwa Allah Tuhan adalah hidup. Ya. Al-Qayyum. Qayyum tidak membutuhkan yang lain. Berdiri sendiri, tidak butuh apapun. Butuhkah Allah terhadap arsy? Tidak. Allah bersemayam di arsy, tapi Allah tidak butuh arsy sebagaimana penjelasan kemarin. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Dia tidak sinah dan tidak naum. Apa sinah? Sebelum naum, sinah dulu. Ya, ngantuk. Naum, tidur. Tidak. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Keadaan dia selalu sama. Ya, tidak seperti kita. Kalau pagi-pagi seger, maka buat belajar, buat kerja bagus. Nanti udah siang agak capek, perlu istirahat. Oleh karena itu sunnah qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Ya. Nabi menyuruh kepada kaum muslimin untuk tidur siang agar tidak sama dengan syaitan. Kilu fa inna syaitan la yakilu. Berkailulahlah kalian tidur siang sebentar, karena syaitan itu jin tidak pernah tidur siang. Ya. Jadi kalau siang nggak pernah tidur, jadi seperti jin. Ya. Maka disunahkan siang tidur, habis zuhur sebentar, ya. Habis makan siang, sunnah. Sunnah. Barangkali ini salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini lebih menguatkan kita bisa bangun malam, insyaallah. Ya. Adapun Allah tidak. Ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, keadaan Allah tetap keadaan yang terbaik. Ya, tidak seperti kita. Ini banyak peperangan, ini terjadi perang dunia, Allah jadi sibuk, ya, kecapean, nggak ada seperti itu. Ya, bahkan malaikat tidak capek. Jangankan Allah, malaikat maut mencabut nyawa. Ini musim perang, yang mati banyak, capek nyabutin, ya, nggak ada seperti itu. Malaikat, bagaimana Allah? Ya. Dan jangan kita berpikir tentang malaikat seperti apa yang kita pikir pekan pada diri kita. Ya. Ini kan mati bareng nih. Si A yang ada di Indonesia dengan si B yang ada di Saudi mati bareng. Padahal yang mencabut satu malaikat. Malaikat maut jumlahnya berapa? Satu. Malaikat maut jumlahnya satu. Jibril jumlahnya satu. Malaikat pencatat jumlahnya dua. Ya. Yang datang ke kubur jumlahnya dua. Malaikat yang mengatur hujan satu. Ya. Malaikat penjaga gunung satu.
Adapun yang serombongan seperti malaikat Zabaniyah, Hamalatul Arsy, pemikul Arsy, ini serombongan. Kemudian malaikat-malaikat yang mencari majlis zikir, majlis ilmu, ini serombongan. Adapun pencabut nyawa satu, yang menurunkan wahyu satu, dan tidak repot dan tidak salah dalam waktu yang bersamaan 1000 orang mati sekaligus di detik yang sama, tidak terjadi kesalahan karena alamnya sudah luar biasa. Jadi kita ini manusia terlalu ketinggalan zaman apabila dibandingkan dengan alam malaikat, dengan apa yang bisa dilakukan oleh malaikat, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit? Seluruh para malaikat, matahari, bulan, bintang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak ada kehidupan di sana kecuali kehidupan malaikat. Adapun kehidupan manusia yang bisa dilihat oleh mata itu hanya di bumi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Di bumi itulah tempat tinggal kalian. Para imam memahami ayat ini bahwa di langit, di bulan, di bintang-bintang, planet-planet tidak ada kehidupan. Yang ada kehidupan hanya di bumi. Maksudnya kehidupan yang bukan gaib. Adapun kehidupan gaib yaitu malaikat tentu ada di langit. Ya. Maka orang yang mengatakan, orang-orang barat mengatakan, orang-orang kafir mengatakan bahwa ada manusia planet, ya, makhluk angkasa, makhluk planet, ini dusta, kadzab, bohong. Tidak ada. Itu khayalan mereka saja. Ya. Badannya kecil-kecil, kepalanya gede, ya, pesawatnya bulat, piring terbang, ya. Itu khayalan mereka. Maka adanya di mana? Di film-film, ya kan? Film itu kan khayalan mereka. Ya. Nah, karena kita sering nonton jadi terkena syubhatnya. Dikira itu ada, padahal tidak mungkin ada. Kecuali malaikat. Malaikat tidak bisa dilihat kecuali oleh para nabi dan rasul. Semuanya milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi dan rasul tidak bisa sembarangan menolong orang. Ya. Nabi Ibrahim mau menolong ayahnya agar ayahnya masuk surga, enggak bisa. Nabi Lut mau menolong istrinya agar istrinya masuk surga, enggak bisa. Nabi Nuh mau menolong anaknya Kan'an agar anaknya masuk surga, enggak bisa. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak sanggup dan tidak bisa menolong kedua orang tuanya untuk masuk surga. Ya. Ini makna man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Beliau memohonkan syafaat untuk orang tuanya, ditolak oleh Allah. Kemudian beliau memohonkan syafaat untuk si fulan karena si fulan ini sering meninggalkan salat, si fulan ini suka berzina, suka minum khamar, tapi dia bertauhid. Tapi dia tidak syirik. Dia bertauhid sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohonkan kepada Allah agar si fulan ini diselamatkan dari neraka, diizinkan oleh Allah. Sementara ayah ibunya dimintakan oleh beliau syafaat, Allah tolak. Ini sesuai dengan sabda beliau. Ketika beliau ditanya oleh Abu Hurairah,
man as'adun nasi bisyafa'atik. Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatmu ya Rasul? Dijawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya, bertauhid, walaupun dia berzina, walaupun dia minum khamar, walaupun dia berjudi, tapi dia bertauhid, maka ada harapan dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak dikenal, Rasul tidak kenal si fulan ini, ya. Rasul melihat dari tanda-tandanya, karena umat beliau ada tandanya di situ, dikenal oleh beliau, ya. Dan memang syafaat beliau untuk umat beliau yang berdosa besar. Syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku adalah untuk umatku yang berbuat dosa besar, yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, tapi dia tidak berbuat syirik, tapi dia masih bertauhid, dia yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhannya, tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan rizki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah, dan dia tidak minta kecuali kepada Allah, dia tidak memanggil kecuali Allah, ya Rabb, Allahumma. Orang seperti ini ada harapan mendapatkan syafaat dari Nabi, walaupun dia berzina, minum khamar, berjudi, ya. Ini berarti syafaat itu bukan suka-suka beliau, tapi terserah Allah, bukan terserah beliau. Walaupun beliau menginginkan ayah beliau, paman beliau masuk surga, Allah tolak, tidak bisa. Dan Umar menasihati kepada kita semua, diawali oleh seseorang yang terlalu mengandalkan syafaat. Maka Umar marah, jangan terlalu engkau andalkan syafaat. Kenapa? Tadi bahwa syafaat Nabi SAW untuk siapa? Untuk umat beliau yang berbuat dosa besar. Baik apa buruk berbuat dosa besar? Buruk. Oleh karena itu jangan berbuat dosa besar, dan insya Allah bisa masuk surga tanpa syafaat. Nah, ini kan lebih mulia, ya. Tanpa pertolongan bisa masuk surga. Bukan syafaatul uzma, ya. Kalau syafaatul uzma, jangankan kita, para nabi dan rasul pun butuh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaatul uzma. Antum masih ingat bagaimana seluruh manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam, enggak sanggup, berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim, tidak sanggup, terus kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya tidak ada yang sanggup. Akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup. Ini syafaatul uzma, syafaat terbesar. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan syafaatul uzma. Yang saya maksud bukan syafaat itu, tapi yang di bawah itu, ya. Yang lebih mulia, yang utama, tanpa syafaat bisa masuk surga, ya. Sama ketika si fulan ini diterima di perusahaan besar ini. Kenapa? Karena dia anak direktur perusahaan itu. Nah, nilainya pas-pasan, tetapi personalianya nggak enak, ya kan? Diterima. Kemudian si temannya nggak kenal siapa-siapa, dia bisa masuk ke perusahaan besar itu. Karena apa? Karena nilainya bagus, karena pintar, lulus tes. Mana yang lebih baik? Tentu yang kedua ini, ya. Bisa masuk tanpa syafaat, bisa diterima tanpa syafaat, itu lebih bagus. Ini yang dimaksud oleh Umar. Jangan berharap-harap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Nabi buat siapa? Buat para pezina, peminum khamar, penjudi, koruptor. Tapi dia bertauhid, tidak berbuat syirik. Gitu. Adapun orang yang jauh dari dosa besar, menegakkan salat 5 waktu berjamaah di masjid, puasa Ramadan dan seterusnya, insya Allah dia akan masuk surga tanpa syafaat.
Ini lebih mulia, lebih utama. Ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Oleh siapa? Oleh siapa saja. Ya. 2 hari lagi si fulan mau berbuat apa? Allah sudah tahu. Si A mau berbuat apa? Allah sudah tahu. Si B, si C, si D. Apa yang akan dilakukan oleh Jibril sebulan lagi? Allah sudah tahu. Apa yang akan dilakukan oleh Mikail 3 bulan lagi? Allah sudah tahu. Ya. Seluruh malaikat, jin, manusia diketahui oleh Allah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui Allah kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tahukah kita tentang Allah? Enggak mungkin, kecuali kalau kita diberitahu oleh Allah. Nah, disinilah sesatnya, batilnya orang-orang filsafat. Orang-orang ahli filsafat itu ingin mengenal Tuhan, caranya bagaimana? Mikir, peras otak, mikir, tafakur. Bisakah ketemu? Enggak mungkin. Enggak mungkin ketemu. Yang ada sesat. Karena Allah tidak mungkin bisa diketahui. Mau mikir kayak apa, mau peras otak kayak apa, mau secerdas apapun, dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban Allah itu suka apa, Allah itu enggak suka apa. Tahu dari mana? Berbeda dengan para nabi dan rasul. Apakah para nabi dan rasul tahu tentang Allah pakai mikir? Tidak. Seluruh para nabi dan rasul kenal tentang Allah itu dapat wahyu dari Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan ahli filsafat. Ahli filsafat pakai mikir. Maka antum lihat ucapan Sokrates, Aristoteles, Plato tentang Tuhan salah semua. Gak ada yang benar satupun. Ya. Kecuali yang sifatnya manusiawi, ya. Allah menyukai keadilan, Allah tidak suka dengan penipuan dan seterusnya. Nah, itu enggak usah para filsafat, orang bodoh juga tahu. Ya. Tetapi kalau Allah suka yang ganjil, tahu dari mana? Kalau bukan dari wahyu, mereka tahu dari mana? Allah suka ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah suka dengan yang ganjil-ganjil. Tahu dari mana? Sokrates, Aristoteles, Plato tahu kalau Allah suka yang ganjil-ganjil? Enggak tahu. Tahu dari mana? Antum tahu. Antum baca hadis. Kita baca hadis, kita tahu bahwa Allah suka dengan yang ganjil. Ahli filsafat tahu dari mana? Kalau pakai otak manusia, ganjil itu kan kurang bagus. Yang bagus kan genep. Ya. Ganjil kan kurang bagus. Ada keganjilan nih, nah berarti kan nggak bagus, ya. Udah genepin aja dah, nah genep kan bagus, dipasin aja digenepin. Allah justru suka yang ganjil. Tahu dari mana? Dari wahyu. Maka haram kita berbicara tentang Allah tanpa wahyu. Wajib dengan wahyu, dengan mikir, peras otak, nurani, nggak. Apa yang disukai oleh Allah? Enggak ada yang tahu. Apa yang dibenci oleh Allah? Enggak ada yang tahu. Ya. Kalau kita datang ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, ya, Allah suka itu. Ahli filsafat tahu dari mana? Orang-orang kafir tahu dari mana? Kita tahu karena kita belajar wahyu.
Kita beriman kepada wahyu yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah suka ketika kita masuk masjid salat 2 rakaat. Ya. Allah suka kalau kita makan minum dengan tangan kanan. Allah enggak suka kalau kita makan minum dengan tangan kiri. Lihat orang filsafat, lihat orang barat, enggak ada bedanya. Apa bedanya kanan dengan kiri? Enggak ada bedanya. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi apapun tentang Allah harus dengan wahyu. Jangan pakai logika. Pasti salah, dijamin pasti salah. Karena Allah tidak akan terjangkau oleh akal. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, ini syahidnya. Kenapa ayat ini disebut dengan ayat kursi? Ini jawabannya. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Lihat, orang-orang filsafat atau orang Islam yang terpengaruh oleh filsafat. Mereka enggak mau mengatakan Allah punya kursi. Ini jelas ayatnya. Mau dikemanakan? Allah punya kursi. Ya. Sebesar apa kursi Allah? Meliputi langit dan bumi. Kelihatan? Tentu tidak kelihatan. Enggak ada yang bisa melihat. Ya. Antum tahu kursinya Jibril? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak percaya, terancam kufur. Apa kata Nabi tentang kursi Jibril? Bainas sama'i wal ard. Antara langit dan bumi. Ada langit dan bumi. Di tengah-tengah antara langit dan bumi itulah kursinya Jibril. Dan Jibril duduk di situ disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa saat setelah beliau mendapatkan wahyu pertama kali. Beberapa bulan setelah itu Nabi menyaksikan Jibril duduk di kursi itu. Hampir-hampir Nabi pingsan, tidak sanggup melihat pemandangan yang dahsyat itu. Jibril dalam bentuk aslinya. Kursinya antara langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Seluruh langit berikut bumi itu tertutup oleh kursi Allah. Ya. Dan bukan di situ Allah bersemayam. Allah bersemayam bukan di kursi itu, tapi di arsy. Di arsy. Antum tahu perbandingan besarnya kursi dengan arsy? Masih ingat? Seperti kursi Allah seperti cincin. Cincin. Ya, yang dilempar di tengah padang pasir. Cincin di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas, tentu kecil sekali. Itulah kursi Allah kalau dibanding dengan arsy Allah. Kayak apa arsy Allah? Kursi Allah saja meliputi langit dan bumi. Dan antum tahu seluruh langit yang 7 berikut bumi dibanding dengan kursi Allah seperti apa? Seperti cincin juga yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Cincin itu ibarat langit yang 7, kemudian padang pasir yang sangat luas itu kursi Allah. Ya. Tidak terjangkau oleh akal kita betapa besar langit ini, betapa besar kursi Allah, lebih betapa besar lagi arsy Allah, betapa besar Allah. Ini berbeda dengan orang-orang yang terpengaruh oleh filsafat bahwa kebesaran Allah itu nama saja. Kebesaran Allah itu nama saja. Allah besar namanya, Allah agung namanya, Allah tinggi namanya. Karena Allah nggak ada zatnya kata mereka. Ya, jadi bukan pakai ukuran, nggak ada ukurannya, keliru. Ada ukurannya tadi. Kan kita bisa membayangkan bagaimana kursi Allah itu besarnya dibanding dengan langit yang 7. Bagaimana besarnya arsy Allah dibanding dengan kursi Allah. Nah, di atas arsy itulah Allah bersemayam.
Kan ada ukurannya walaupun kita tidak bisa membayangkan. Nah, kata orang filsafat nggak ada ukurannya karena Allah itu nggak ada zatnya. Allah itu nggak ada zatnya, nggak ada nafasnya. Itu kata orang filsafat. Ini terbantahkan oleh ucapan Nabi Isa, diabadikan oleh Allah. Nabi Isa mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu fi nafsik. Lihat ucapan Nabi Isa yang menunjukkan bahwa Allah itu punya zat, punya nafas. Kata Nabi Isa, engkau mengetahui ya Allah apa yang ada di nafasku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu ya Allah. Berarti antara Allah dengan Nabi Isa sama-sama punya nafas, punya zat. Zatnya Nabi Isa sama dengan kita ini, ada tangannya, ada kakinya, ada perutnya, ada kepalanya, dan seterusnya. Allah punya zat. Seperti apa tentu tidak ada yang tahu. Yang jelas Allah ada zatnya. Ya. Adapun orang filsafat mengatakan Allah tidak ada zatnya, jadi hanya nama saja dan menyatu di jagat raya alam semesta ini. Dan macam-macam. Kalau antum dengarkan apa ucapan orang-orang filsafat, luar biasa. Kalau antum bandingkan dengan wahyu, tentu antum akan tertawa. Lucu ucapan mereka. Bagi mereka serius sekali, seolah benar berbicara tentang Tuhan tanpa ilmu sama sekali, tanpa dalil. Jadi mereka berpikir tentang Tuhan. Ya, ada yang mengatakan sebetulnya kita ini sedang berjalan-jalan di otaknya Tuhan. Ada, ya, bahwa segala sesuatu ini ada di telapak tangan Tuhan. Ya, ada macam-macam. Dan semuanya salah, nggak ada yang benar satupun. Yang benar hanya ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku beri. Ya, Allah turun pula di Arafah ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Ini semua sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kedua tangannya yang mulia Allah telah menciptakan Adam. Ya, dengan tangan kanannya yang mulia Allah akan menggulung langit. Ini semua ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan wajib bagi kita mengimani apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nabi lebih tahu dari kita. Kecuali kalau Nabi mentakwil, oh maksud tangan di sini kekuasaan, tentu kita ikuti ucapan Nabi. Tapi kalau Nabi diam saja, tangan ya tangan, wajah ya wajah, maka wajib kita yakini tangan Allah ya tangan Allah, wajah Allah ya wajah Allah. Jangan ditakwil, jangan melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa repot menjaga keduanya, langit dan bumi. Karena banyaknya urusan maka Allah menjadi repot? Tidak. Allah tidak pernah merasa repot. Wa huwal aliyyul azim, dan dia tinggi, azim, agung, sekali lagi tinggi zatnya, agung zatnya. Tidak seperti orang filsafat, namanya saja. Ya. Kenapa? Karena ucapan Nabi Isa tadi diabadikan oleh Allah. Berarti benar. Kalau ucapan Nabi Isa itu salah, tentu tidak akan diabadikan oleh Allah. Allah mengabadikan ucapan Nabi Isa, menunjukkan bahwa Allah membenarkan ucapan Nabi Isa, bahwa Allah punya nafas, Allah punya zat. Sebagaimana masjid ini ada zatnya, antum ada zatnya, gelas ini ada zatnya, matahari, bulan ada zatnya, Allah juga ada zatnya. Orang filsafat mengatakan tidak ada. Jadi tidak terbayangkan oleh mereka kayak apa Tuhan itu. Jadi menyatu di alam semesta jagat raya ini. Maka ya di sini ada Tuhan, di sana ada Tuhan, di hati kita ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Ya. Berarti di masjid ini ada Tuhan, di tempat pelacuran ada Tuhan. Ya. Di WC ada Tuhan, di got, ya, di bawah sendal kita ada Tuhan. Ini penghinaan besar. Sebuah ucapan
yang tidak pernah diucapkan oleh para nabi dan rasul, mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ucapan ini diucapkan oleh kaum muslimin ketika ilmu filsafat masuk ke dunia Islam. Ketika ilmu filsafat belum masuk ke dunia Islam, kaum muslimin nggak kenal siapa itu Sokrates, siapa itu Aristoteles, siapa itu Plato, maka selamat kaum muslimin mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy. Allah tidak ada di bumi ini, Allah ada di langit sana. Maka Allah mengatakan, tidakkah engkau takut dengan apa yang ada di langit? Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dari apa yang ada di langit? Siapa yang ada di langit? Allah Rabbul Alamin. Ini ucapan Nabi, ini ucapan para sahabat. Ucapan itu tidak terkenal sekarang. Yang terkenal Allah ada di mana-mana. Lihat, gara-gara ilmu filsafat masuk ke dunia Islam, dan itu musibah besar yang menimpa kaum muslimin, diawali oleh khalifah pertama yang menyimpang dari manhaj salaf, Khalifah Al-Ma'mun, yang memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal selama 30 bulan, yang memaksa ulama-ulama di zaman itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena Khalifah Al-Ma'mun, khalifah yang cinta dengan ilmu, tapi sayang terkena syubhat, falasifah, filsafat. Maka jadilah apa yang kita lihat sampai hari ini. Lihat di sekolah-sekolah, di perguruan-perguruan tinggi Islam diajarkan filsafat Islam, dan ini musibah. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.